Mulai tergodam. Tuhan memberkati semua dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap pegang firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Itu dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara di Filipi. Dalam penjara pun dia bisa bersukacita. Haleluya. Marilah Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca kembali Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Amin. 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 Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya kembali mengulang dan menambah khotbah di minggu lalu, di mana di sini firman Tuhan bahwa manusia itu sama seperti angin. Saudara dan saya manusia yang diciptakan Tuhan, tetapi kita ini sama seperti angin, yaitu berlalu dengan cepat. Seperti angin berlalu. Sering orang berkata, udahlah, anggap saja angin lalu. Jangan kau pegang kata-katanya, jangan tersinggung kata-katanya. Anggap saja ia itu angin lalu. Berarti tak benar. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan di sini manusia itu diperhatikan Tuhan, sehingga pemazmur pun bertanya dan terheran-heran, dan dia bermazmur, ya Tuhan, siapakah manusia itu rupanya sehingga Engkau memperhatikannya? Siapakah manusia itu rupanya sehingga Engkau memperhitungkannya? Padahal manusia itu seperti anginnya dan seperti bayang-bayang yang lewat, tetapi Engkau perhatikan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, tanpa Tuhan hidup kita ini, ya bagaimanalah saya katakan, tidak semua percaya ini. Karena ada juga manusia tanpa Tuhan hebat. Betul atau betul? Iya. Lebih kaya, lebih cantik, lebih hebat, lebih lincah, lebih pandai, lebih pintar. Tetapi kita harus melihat kepada firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 15 ayat 4. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, maka kamu tidak akan berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
ia akan dibuang keluar dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah kan jelas kan? Ayat 4, ayat 5. Tinggallah di dalam aku. Ayat 5 bro. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya kan? Kalau tinggal di dalam Yesus, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, jadi manusia itu tanpa Tuhan akan seperti angin berlalu dan seperti bayang-bayang yang lewat. Semua kita tahu bayang-bayang, halilu, bahasa Spanyolnya bilang halilu, halilu. Bahasa Cina itu ya, halilu. Halilu itu kan tidak ada manfaatnya. Tidak bisa dia berbuat apa-apa, halilu. Lebih jelas lagi Bapak Ibu dalam Mazmur 90, ini lebih jelas dijelaskan oleh Musa tentang manusia. Siapa manusia? Bagaimana dia? Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi manusia begitu. Melayang lenyap karena di luar Tuhan. Karena tidak ada Tuhan di hidup manusia, maka manusia itu akan melayang lenyap seperti angin dan bayang-bayang yang berlalu. Itulah sebabnya Tuhan datang. Tuhan datang kepada manusia supaya manusia itu berharga. Dan tiap hari Tuhan mau masuk di hati orang-orang yang belum memiliki Dia. Makanya Dia berkata dalam Wahyu 30, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan mau masuk supaya hidup kita tidak seperti angin, tidak seperti bayang-bayang, tidak lenyap oleh murka dan geramnya Allah. Itulah sebabnya dalam Mazmur 90 ayat selanjutnya, ayat 11 dikatakan lagi begini, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sekalian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi manusia itu akan buru-buru lenyap karena masuk kepada murka Allah dan geramnya Allah, terhadap gemasnya Allah, amarah Allah. Jadi Allah marah dan geram kepada manusia yang tidak memiliki Tuhan. Itulah sebabnya Musa langsung berpikir. Dia berkata, Tuhan, masa hidup kami 70, bila kuat 80, itu pun sudah banyak penderitaan kalau sampai 80 lebih. Karena manusia itu akan buru-buru lenyap melayang, ditelan oleh murka dan gemasnya Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya tidak ikut lenyap, supaya tidak ikut melayang lenyap masuk murka Allah. Maka saudara kita, supaya kita menghitung hari-hari kita, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan menghindari malapetaka. Amin. Amin. Semua kita ada malapetaka di depan. Semua kita ada murka Allah, ada gemasnya Allah, ada penghukuman kekal, ada malapetaka di depan kita bagi orang yang hidup tanpa Tuhan. Tetapi apakah kita mau terobos malapetaka itu, atau kita seperti orang bijak bersembunyi? Mazmur berkata, saya lupa ayatnya, orang yang bijak akan bersembunyi terhadap malapetaka, tetapi orang yang berpengalaman akan jalan terus lalu lenyap. Firman Tuhan membuat kita bijaksana, sehingga kita membuka hati terhadap kasih dan perhatian Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan memperhatikan manusia yang seperti angin lalu, marilah kita membuka hati, membuka hati kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan pikiran kita, kepandaian kita. Jangan. Sepandai-pandainya orang-orang dunia, di mata Tuhan mereka bodoh bila tidak memiliki Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan masih merasa punya Tuhan karena Kristen. Ada orang Tuhan, bodoh sudah firman Tuhan. Malu doa merinding, malu doa memimpi pujian, bahkan malu doa marjamina. Tetapi sebenarnya dia tidak punya Tuhan. Tuhan sudah jauh dari dia, karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ukurannya firman Tuhan. Kalau hidup seseorang bagaimanapun dia hebat di sana sini, hidupnya tidak sesuai dari firman Tuhan, itu bohong, itu tipu. Roh Tuhan sudah meninggalkan dia seperti Saul. Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan, pindah kepada Daud. Tetapi lihatlah Daud, hatinya bagaimana? Penuh kasih, penuh pengampunan. Dia sudah dikejar-kejar membunuh, tapi dia tidak mau membunuh. Sudah di depan matanya musuhnya yang mau mencabut nyawanya, 2 kali di depan matanya tertidur pulas. Anak buahnya sudah bilang, Raja, ku habisi, ku tancapkan
Apakah lembah ini darah ke perutnya raja? Apa kata Daud? Jangan. Jangan kau jamah orang yang diurapi Tuhan. Itulah orang yang memiliki Tuhan. Penuh kasih, penuh pengampunan. Walaupun orang-orang mau mencabut nyawanya. Jadi koreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih punya Tuhan? Apakah Tuhan ada di hati kita? Supaya hidup kita yang adalah manusia yang seperti angin, yang tidak disadari bahwa dia seperti angin berlalu, tak punya bekas seperti bayang-bayang. Tetapi kok masih jauh dari Tuhan? Kok masih malas beribadah, malas menyembah Tuhan, malas memikirkan perkara-perkara surga, hanya memikirkan yang di dunia ini saja. Nah, di sini angin yang tak berharga ini, manusia yang tak berharga ini akan berharga kalau ada di tangan Tuhan. Itulah makanya angin itu diubah Tuhan menjadi suruhannya. Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 4. Tuhan yang membuat angin sebagai suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Amin. Jadi angin, manusia yang angin, seperti angin yang berlalu itu, yang berlalu begitu saja, yang buru-buru lenyap, diubah oleh Tuhan menjadi suruhan-suruhannya, supaya dia berbuah. Supaya dia berbuah. Kan Yesus katakan tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dicampakkan, dikumpulkan, dicampakkan, dibuang. Allah yang membuang. Kalau dunia ini disayang, kalau Allah buang orang itu yang tidak punya Tuhan. Kalau di dunia dipeluk orang seperti itu, direkrut supaya banyak, binasa. Dan dalam ayat selanjutnya Yohanes 15 itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, dan kamu akan, jika tinggal di dalam Yesus Tuhan, firman-Nya tinggal, hanya kita manusia angin, manusia bayang-bayang akan nyata dan berbuah banyak bila kita menyambut perhatian Tuhan dengan membuka hati bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Artinya kita mau memberikan hidup kita menjadi suruhan Tuhan. Yang disuruh Tuhan. Bukan disuruh organisasi. Bukan disuruh setan. Tetapi suruhan Tuhan. Pelayan Tuhan. Yang mengikut Tuhan. Yang menerima Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala seperti api. Jadi dan asal Kristen itu orang golong ria-ria. Kalau kita mengikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Memang kita Kristen, memang kita menjadi suruhan Tuhan, memang kita melayani Tuhan lewat ibadah dan pelayanan, tetapi tidak sampai rohnya menyala-nyala seperti api. Makanya dikatakan dalam Mazmur 104 itu, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Jadi
Pelayan-pelayan Tuhan itu harus menyala-nyala. Melayani Tuhan itu harus menyala-nyala. Beriman kepada Tuhan harus menyala-nyala. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita tanggung-tanggung ibu bapak, kita tidak akan mendapat apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, Yakobus berkata, orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Searching nanti, searching. Timbul sendiri, aku bersiapkan Yakobus. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Ikut Tuhan, ikut Mammon. Mammon itu saingan Tuhan. Mammon itu harta, uang, kekayaan. Saingan Tuhan hanya Mammon. Maka mengikut Tuhan, membuka hati kepada Tuhan akan mengangkat harkat, martabat dan derajat kita. Walau dunia tidak memperhitungkan kita, dunia tidak memperhatikan. Mungkin teman arisanmu memandangmu sebelah mata karena bajumu kumal, tak ada emasmu. Tapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, hidup kita sangat mulia di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan Tuhan bisa membelikan kamu baju baru, perhiasan yang mahal dan indah-indah akan dikalungkan Tuhan ke lehermu. Jangan ngomong amin lagi. Asumsi marmas, Tuhan dan anti masau. Diharapkan dari Tuhannya itu kan pakai. Jadi manusia diperhatikan oleh Tuhan. Yang pertama tadi bahwa Tuhan memperhatikan manusia yang tak berharga, manusia yang hampa, manusia yang kosong dan yang mudah lenyap seperti angin yang berlalu akan menjadi berharga bila di tangan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi karena itu buka hati untuk di tangan Tuhan. Bila di tangan Tuhan, kita akan berharga kalau di tangan Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak. Tapi di luar Tuhan, kita dicampakkan, kita dibakar. Kalau di dalam Tuhan, minta apa saja kepada Dia, pasti kita menerima. Itu besar sekali perhatian Tuhan kepada kita. Anak-anak manusia menjadi kesayangannya. Dalam Mazmur Amsal 8 ayat 31 dikatakan begini. Yang anak-anak manusia menjadi kesayanganku, kata Tuhan. Ayat ya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ini aku, ini hikmat itu Yesus. Nya itu Allah. Jadi Tuhan itu kesenangannya manusia, bukan malaikat. Makanya manusia berapa kali pun berdosa sampai sekarang, kalau bertobat dan tidak mengulanginya lagi, masih diampuni. Tapi malaikat sekali berdosa langsung diputus. Itulah makanya Lucifer kan dibuang. Sekali saja dia berdosa, dicampakkan. Tetapi Tuhan tidak pelit. Apa yang diberikannya tidak disita. Biarpun sudah dibuang, disita dia. Bebas dia membawa hikmat, membawa kuasa, membawa pengetahuan, membawa hikam, membawa keperkasaan. Itu dimiliki oleh Lucifer.
Jadi anak-anak manusia itu diperhatikan oleh Tuhan, saudara dan saya diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita, Dia mau menguasai kita, mau menjadikan kita manusia hampa, manusia yang tak berguna, menjadi berguna di matanya, manusia yang tidak berbuah secara jasmani maupun secara rohani. Di tangannya kita berbuah yang mau berbuah, katakan amin. Apa yang tertutup dibuka, hati dibuka, apa saja yang tertutup Tuhan buka kalau kita ada di tangan Tuhan. Karena itu buka hati, serahkan hati sungguh-sungguh, jangan main-main. Nah, bukan hanya itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Yang kedua, perhatian Tuhan itu adalah terhadap setiap langkah-langkah kita. Ayub 31. Ayub 31 ayat 4. Tolong ada yang baca dulu. Gak ada yang mau? Ayub 31 ayat 4. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Iya. Terus lu. Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Terus. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, Terus? maka biarlah apa yang kabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Amin. Itu Tuhan mengamati langkah-langkah kita, menghitung. Bayangkan kita baca di sini, menghitung segala langkahku. Jadi berapa langkah pun kita berjalan di dunia ini dihitung Tuhan, dihitung. Tak mungkin Tuhan berbohong. Ini firman Tuhan, Ibu Bapak. Bukan hanya mengamati jalanku, tetapi juga menghitung segala langkah-langkahku. Dihitung. Udah berapa langkah kita selama hidup, Tuhan tahu. Amin. Dihitung. Besar sekali. Makanya ada nyanyian yang berkata begini. Saluhudung uluki ditata Tuhani dipihudul manang jongjong di botono sude diatusido apaluhut pikiran ngangasarohan nanggo sangat hupau juru sidoluki sasitongna sasudena nungali paradehu nang hinaholi mana patar ngoluku diramotiho. Amin. Iya. Duduk kita Dia tahu, berjalan kita Dia tahu. Itu digubah lagu ini dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku
dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Haleluya. Jadi besar sekali. Jadi kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kalau begitu besar kasih dan perhatian Tuhan kepada kita, apakah jawabmu ibu bapak? Apakah jawabmu bapak? Apakah jawabmu anak muda? Harusnya kita bapak-bapak dan para pria harus berkata begini. Nuai hubuka rohaki lom sabima sabingoluki pareso sude panalahoki atit manipil au di dalam jawabnya membuka hati. Unak kalau membuka dompet, udang nujol mau membuka dompet, butuh hatta, ulang itu hatta, alai dangi nopor. Jujur Muhammad do tanah hatak ko namen. Setelah orang itu oh iya begini. Membuka rohan mamangina. Arang usero sebalik na. Gugu membuka rohan Tuhan alai membuka dompet na ngolo. Jadi arang biru sulit. Ciri manusia di Bortibion. Amin. Salam. Semua orang batur lemas tuh. Apa jawab kita? Membuka hati. Karena Tuhan mengamat-amati kita, menghitung langkah-langkah kita. Nah sekarang, di mana kita dihitung oleh Tuhan? Ketika kapan kita dihitung oleh Tuhan? Kita baca di Yehezkiel. Ya, Yehezkiel pasal 20 ayat 37. Yehezkiel pasal 20 ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi di mana kita dihitung Tuhan? Di kandang di penggembalaan. Hanya orang yang digembalakan Tuhan yang dihitung. Hanya orang yang lewat dari bawah tongkat gembala yang dihitung. Yang lewat dari samping tidak dihitung. Lewat dari mana-mana tidak dihitung. Karena gembala itu membuat tongkatnya dihitung satu-satu bebannya. Itu ciri khas di sana. Satu yang lewat dihitung 1, 2, 3 berapa langkah dia. Jadi Bapak Ibu ini mengajarkan kepada kita membuka hati mengikut Tuhan, masuk dalam penggembalaan, digembalakan Tuhan, digembalakan oleh firman Tuhan, kita masuk dengan sungguh-sungguh. Maka kita dihitung, bukan hanya kita dihitung, langkah-langkah kita dihitung, jalan kita pun diingat, diperhatikan selalu. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu. Seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Kalau anaknya minta 10.000, bapaknya kasih 50.000. Anak aku katakan amin. Semuanya itu bapakmu, kalian mau nama saudara yang jauh 10.000, 5.000. Maka yang ada oma Allah kan, bapak Allah
Jadi bapak begitu. Diminta 10.000 kasih 50.000. Begitulah bapak kita di hidup. Perhatiannya begitu luar biasa, akan mati ketika kita masuk dalam penggembalaan. Amin. Perhatian Tuhan yang super mantul, yang super mantap akan kita nikmati ketika kita masuk dalam kandang penggembalaan. Yang terakhir, ini tidak harus saya sampaikan, harus lengkap. Yang terakhir, kita lihat Ayub 7. Jadi Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Ini Ayub juga merasa dia diperhatikan Tuhan terus. Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya dari dia. Bahkan sampai manusia itu tidak sempat menelan ludahnya karena selalu dipanok-noki, selalu diawasi oleh Tuhan. Jelas dikatakan di sini, sehingga aku sempat menelan ludahku, sehingga engkau membiarkan aku sempat menelan ludahku. Tidak ada kesempatan menelan ludah. Begitu tajam perhatian Tuhan, begitu serius, begitu kasih pandangan matanya mengamati kita. Tapi lewat apa? Ayat selanjutnya berkata, saya baca lagi ayat 18. Kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi kita didatangi Tuhan lewat ujian, pencobaan. Disitulah Tuhan datang. Jadi Tuhan itu tidak hanya datang, hanya membawa satu kontainer besar, tapi Dia memperhatikan kita lewat ujian, lewat persoalan, lewat tantangan. Kau uji, kau datangi aku, kau perhatikan, kau anggap agung. Wow, kau anggap agung. Kau uji. Jadi jangan putus asa kalau sedang mendapat ujian. Tuhan sedang memperhatikan saudara. Ayub kita lihat tidak ada cacat celanya. Rajin ibadah, rajin Ayub ibadah, rajin mempersembahkan korban. Berhasil dia membina anak-anaknya untuk rajin ibadah. Bahkan Ayub ini sangat takut kepada Tuhan. Anaknya ada 10. Anak-anak orang kaya tahulah kita. Terus pesta pora, terus pesta-pesta. Tapi ketika anaknya berpesta, Ayub berdoa. Dia berdoa. Sesudah anaknya selesai berpesta, Ayub berdoa. Dan dia buat korban persembahan kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ku persembahkan korban ini padamu. Karena anakku baru selesai berpesta. Mungkin ketika mereka berpesta, mereka berbuat dosa. Mungkin mereka menghujat namamu atau kedagingan. Maka sekarang Tuhan, ini ku persembahkan korban
Ampunilah anak-anakku. Itu dilakukan Ayub terus. Dan ini tidak saya karang. Ada tertulis dalam Ayub pasal 1 dan 2. Dia berhasil menjadi imam, berhasil dalam ekonomi, orang paling kaya di daerahnya, terpandang, terhormat, di pintu gerbang dia dihormati, semua angkat tangan, angkat topi sama dia. Tetapi dia mendapat ujian karena Tuhan mau memberkati dia 2 kali lipat. Amin. Karena Tuhan mau menambah hartanya, karena Tuhan mau menaikkan kualitas imannya, karena Tuhan mau membuat dia lebih gigih lagi melayani Tuhan. Diberi ujian, habis anaknya 10, ditimpa bangunan, rubuh, mati semua. Kambing dombanya disambar petir, disambar api dari sorga, habis. Unta, lembu sapi dirampok orang-orang Lydia, dirampok, dijarah semua, dibawa lari. Tetapi Ayub berkata, terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia pula yang mengambil. Untuk apa kita diuji, Ibu Bapak? Supaya kita seperti Yesus. Amin. Yang kedua, supaya kita mendapat kehidupan, mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan. Yang ketiga, supaya kita naik kelas. Dan yang terakhir, supaya kita membungkam mulut iblis, membungkam dan menyalahkan tuduhan-tuduhan iblis. Karena iblis menuduh Ayub. Ayub, dia kau berkati karena dia kaya, dia kau berkati, dia baik-baik sama kau karena dia kaya, karena dia orang hebat, karena dia kau jaga, kau bagari, kau sayangi, kau cintai, makanya siapa pun boleh, kata iblis. Ini tuduhan-tuduhan iblis ini dituduh dia. Tapi ketika Tuhan menguji dia, menunjukkan ujian kepada dia, ternyata Ayub tidak seperti tuduhan iblis. Maka iblis diam. Iblis diam, tidak tahan lagi dia. Iblis tutup mulut, dijahit mulutnya, tuduhannya meleset. Biarlah tuduhan iblis meleset terhadap kita. Amin. Biarlah dengan kita mau senantiasa menyerahkan hidup kita untuk diselidiki, untuk diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada 3 perhatian Tuhan di sini kita lihat. Dari yang pertama, perhatian Tuhan untuk menjadikan hidup kita yang hampa menjadi berharga, hidup kita yang tidak berbuah apa-apa menjadi berbuah, diubah oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Yang kedua, dia juga memperhatikan langkah-langkah kita, kita dihitung, kita disayangi, kita dipelihara lewat penggembalaan. Yang ketiga, kita diperhatikan oleh Tuhan lewat ujian. Dan ujian itu akan melipat gandakan kualitas kita dan melipat gandakan berkat-berkat yang akan kita terima. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Nuai buka roh hati. Haleluya. Tidak